Oke, ketemu kembali dengan saya Herenamus Erwin Indrawan dalam sesi kedua, slide pertama, dasar akuntansi. Oke, kemarin tadi pada sesi satu kita sudah sampai slide gambaran umur akuntansi. Kita selanjutkan slide selanjutnya. Nah, di sini slide selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Kenapa kita bagi dua? Karena nanti pencatatannya agak sedikit berbeda. Perusahaan jasa berarti perusahaan tersebut memproduksi jasa, memproduksi sesuatu yang tidak ada wujudnya, tapi menghasilkan keuntungan. Adalah perusahaan jasa. Kemudian perusahaan dagang. Urusan dagang berarti aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang. Ya, hanya membeli dan menjual barang tanpa menambahkan nilai tambah. Kemudian perusahaan industri membeli bahan mentah, diproses dan menghasilkan produk baru yang mempunyai nilai tambah. Jadi perusahaan industri adalah memberi nilai tambah terhadap suatu produk yang dibelinya. Nah, di sini perusahaan industri nanti bidang akuntansi biaya yang menelusuri biaya akan diperuntukkan khusus di perusahaan industri. Bagaimana menelusuri biaya suatu produk. Kemudian konsep dasar akuntansi yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan artinya apa? Bahwa perusahaan tersebut harus membuat catatan akuntansi secara terus menerus. Nggak bisa bulan ini buat, besok nggak usah buat, besok nggak usah buat, kemudian buat lagi. Tidak bisa. Berarti dia harus menyambung. Ada saldo awal, saldo akhir, kemudian saldo akhir akan menjadi saldo awal, kemudian dikurangi saldo akhir, kemudian saldo akhir menjadi saldo awal, dan seterusnya. Jadi nggak bisa dipotong-potong. Sekarang buat, besok enggak, sekarang buat, itu tidak bisa. Kemudian periode akuntansi. Nah, tadi kan secara terus-menerus. Nah, secara terus-menerusnya itu harus ada titik cut off-nya. Sampai kapan nih sebelum ditutup, dicari nilai saldonya. Jadi ada periodenya. Ya, biasanya periodenya laporan akuntansi biasanya per bulan ya. Ada bisa buat per minggu untuk analisa tertentu. Jadi yang jelas harus ada periode akuntansinya sampai kapan catatan tersebut dibuat. Kemudian kesatuan akuntansi adanya pemisahan perusahaan dan jadi yang dicatat adalah hanya transaksi-transaksi dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi. Tidak bisa dicampur adukan dengan pengeluaran pribadi baik pemilik, pegawai, dan lain-lain. Jadi uangnya harus jelas uangnya siapa yang dipergunakan. Kemudian pengukuran dalam nilai uang. Nah, ini yang tadi dalam identifikasi ada pengukuran. Nah, pengukurannya adalah mata uang. Kemudian yang kelima, harga pertukaran. Oke, ini berhubungan dengan nomor 4 ya. Jadi suatu transaksi yang dicatat itu harus memiliki ini, walaupun misalnya menghibahkan perusahaan memberikan sumbangan, nah itu tetap harus ada nih nilainya. Misalnya juga perusahaan memberikan mobil yang telah tidak dipakai, nah itu juga harus ada nih nilainya. Walaupun kalau zaman dulu namanya barter ya, itu nggak bisa, tetap harus diberi nih nilai agar bisa dicatat. Dan juga dicatatnya nggak bisa sembarangan ya, di luar nilai pasar. Jadi harus dinilai oleh pihak ketiga yang netral. Oke, selanjutnya penetapan beban dan pendapatan, matching cost and revenue. Laba ditentukan berdasarkan metode akrual, ya ini dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya. Laba pada dasarnya menyangkut dua masalah, yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapat tersebut. Jadi metode akrual ini artinya pendapatan sudah diakui saat
barang tersebut kita jual saat sudah terbit invoice, walaupun kita belum menerima uangnya. Demikian juga biaya. Biaya sudah kita akui, walaupun misalnya uangnya belum keluar, itu harus sudah kita akui. Jadi kita catatkan dulu, nanti uang masuknya ada bukti lah lainnya. Itu adalah metode Accrual. Di sini ada dua metode sebenarnya. Yang satu adalah pendapatan diakui saat uang diterima, dan biaya juga diakui saat uang tersebut sudah dikeluarkan. Namun itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, makanya yang dipergunakan adalah metode accrual. Walaupun uang belum diterima, tapi karena sekarang ada hutang piutang, maka itu bisa diakui. Kemudian banyak biaya-biaya dibayar di muka kan, berlangganan 1 tahun. Nah, itu harus diakui, dan mengakuinya tidak sebesar uang dikeluarkan kan itu soalnya untuk satu tahun. Nah, selesai. Selanjutnya adalah mengadakan modul produktuk akuntansi pertemuan pertama. Nanti kita akan bahas di slide modul. Kalian juga bisa mendownload modulnya, jangan lupa ya. Nah, di sini ada latihan. Nanti ini coba kalian kerjakan. Di sini kalian simak, kalian screenshot nomor 1, 2. Oke, di screenshot. Kemudian ini 3 dan 4. Nah, oke, kalian screenshot. Nanti kalian jawab. Di sini adalah nomor 5. Bidang akuntansi yang membidangi pembuatan laporan keuangan periodik adalah, tadi sudah dibahas. Oke, jangan lupa slide ini dikerjakan. Nanti kita bahas via Zoom boleh. Sampai di sini video pembelajaran sesi kedua. Nanti kita akan masuk mengenai penjelasan modul pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa disimak, siapkan pertanyaan, karena Zoom tidak akan efektif bila hanya satu arah, harus terjalin 2 arah. Kalian bertanya, saya menjawab, saya bertanya, kalian menjawab. Terima kasih.